everyone, I am Anissa Nandarini with NPM 2441121, class MNG24B. In this video, I will explain about monetary system. Pengertian sistem moneter. Sistem moneter adalah suatu kerangka kerja yang terdiri dari seperangkat lembaga, instrumen, peraturan, dan kebijakan yang berfungsi untuk mengatur peredaran uang dan kegiatan keuangan dalam suatu perekonomian. Sistem ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran transaksi, serta keseimbangan ekonomi nasional dan internasional. Komponen utama sistem moneter. Yang pertama ada uang. Sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran yang sah. Kedua ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang berwenang mengatur kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Contoh Bank Indonesia. Ketiga ada lembaga keuangan, termasuk bank umum. Yang ketiga adalah lembaga keuangan, termasuk bank umum, koperasi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga simpan pinjam. Keempat, instrumen moneter, alat yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar seperti suku bunga, operasi pasar terbuka atau OPT, dan cadangan wajib minimum GWM. Yang kelima ada kebijakan moneter, langkah-langkah strategis bank sentral untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan sistem moneter. Pertama, menjaga stabilitas nilai mata uang, mencegah inflasi atau deflasi. Kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Ketiga, menjamin kelancaran sistem pembayaran. Keempat, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Kelima, menjaga stabilitas eksternal, nilai tukar, dan neraca pembayaran. 2. Component and types of the monetary system. A monetary system is composed of rules and institutions that govern the supply of money, the creation of money, the regulation of interest rates, and the determination of exchange rates. Main component. 1. Money. Function as a medium of change, a unit of account, a store of value, and standard of deferred payment. 2. Central bank. The authority that implements monetary policy and manages the money supply and interest rates. 3. Financial institution. Banks and non-banks financial entities that channel funds from savers to borrowers. 4. Monetary instrument. Tools to control liquidity and influence the economy. Interest rates, open markets operation, and reserve recruitment. 5. Monetary policy, the use of instruments by the central bank to achieve macroeconomic objectives like low inflation and economic growth. Types of monetary system. Commodity money system, where money has intrinsic value. For example, gold and silver. Fiat money system. Currency has no intrinsic value but is declared legal tender by the government. Gold standard system. Currency value is pegged to a specific amount of gold. Managed float system. Exchange rate is primarily determined by the market but occasionally managed by the central bank.
Currency board system. A country fixes its currency to another stronger currency. Example, US dollar. Penerapan sistem moneter di Indonesia. Indonesia menganut sistem moneter nasional dengan uang fiat atau rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Sistem ini dikendalikan oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral yang independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan perubahannya. Tugas utama Bank Indonesia: menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengawasi sistem perbankan melalui kebijakan makroprudensial. Instrumen yang digunakan BI. Pertama, BI 7-day reverse repo rate atau BI 7-DRR atau suku bunga acuan. Kedua, operasi pasar terbuka OPT, jual atau beli saham, jual atau beli surat berharga negara atau SBN untuk menyerap atau menambah ekuiditas. Ketiga, giro wajib minimum atau GWM adalah dana minimum yang harus disimpan bank di BI. Keempat, ada intervensi pasar falas untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sistem nilai tukar di Indonesia. Manage floating exchange rate. Rupiah mengambang mengikuti pasar, tetapi BI dapat melakukan intervensi jika terjadi gejolak besar. The role of the monetary system in the economic. The monetary system plays a vital role in ensuring the smooth functioning of a country's economy by influencing the economic variables and maintaining financial stability. Core function: price stability. A stable monetary environment helps reduce uncertainty and fosters long-term investment. Efficient allocation of resources through interest rates and liquidity management. Funds are channeled to productive sectors. Support for economic growth. Expansionary or contractionary monetary policies can stimulate or cool down the economy as needed. Exchange rate management ensures external stability and support trade and capital flow. Confidence building. A sound monetary system boosts investor and consumer confidence. Central bank role increases. During financial instability, the central bank acts as a lender of last resort, providing emergency liquidity to prevent system collapse. Contoh penerapan sistem moneter di Indonesia. Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral yang mengatur sistem moneter nasional. Kebijakan moneter ditetapkan melalui rapat Dewan Gubernur (RDG) BI tiap bulan. Contoh kebijakan: saat inflasi tinggi, BI menaikkan suku bunga acuan BI 7-DRR untuk mengurangi konsumsi dan menekan harga. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali, manage floating exchange rate. Kurs rupiah ditentukan pasar, tetapi BI bisa campur tangan jika terjadi gejolak besar.
Fungsi sistem moneter dalam perekonomian: menjaga kestabilan nilai mata uang agar masyarakat percaya dan mau menggunakan uang, mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Uang mempermudah pertukaran barang dan jasa, menjaga likuiditas sistem keuangan, ketersediaan uang bagi sektor produktif. Keempat, menjadi alat transmisi kebijakan ekonomi. Contoh, menurunkan suku bunga, mendorong pinjaman, dan meningkatkan konsumsi dan investasi. Menjaga keseimbangan eksternal, mengatur neraca pembayaran dan cadangan devisa. Jenis-jenis sistem moneter. Sistem moneter nasional. Sistem moneter yang berlaku dalam satu negara, mengatur mata uang, kebijakan fiskal, dan moneter dalam negeri. Sistem moneter internasional adalah kerangka kerja antar negara untuk memfasilitasi perdagangan internasional, nilai tukar mata uang asing, dan stabilitas global. Contohnya, gold standard, uang dijamin dengan cadangan emas. Bretton Woods System, 1944 and 1970. USD dijadikan acuan yang dijamin emas. Negara lain mengaitkan nilai tukarnya terhadap USD. Floating exchange rate system, nilai tukar dibiarkan ditentukan oleh pasar. Unsur-unsur utama dalam sistem moneter. Kita kembali lagi kepada unsur-unsur utama dalam sistem moneter. Uang dibagi menjadi 3. Uang kartal, yaitu uang kertas dan logam yang digunakan masyarakat sehari-hari. Uang giral, uang dalam bentuk simpanan di bank yang dapat ditarik kapan saja melalui cek, giro, atau transfer. Yang terakhir ada uang digital, bentuk baru dari uang, seperti uang elektronik dan cryptocurrency. Selanjutnya ada bank sentral. Contoh Bank Indonesia adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi sistem moneter, menerbitkan uang, menetapkan suku bunga acuan, mengelola cadangan devisa, mengendalikan inflasi dan stabilitas harga. Ketiga ada lembaga keuangan, institusi bank, institusi seperti bank umum, koperasi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga simpan pinjam berperan dalam menyalurkan dana dari penabung ke pihak yang membutuhkan atau kreditur. Menyediakan jasa keuangan seperti deposito, kredit, dan tabungan. Meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menjaga nilai tukar mata uang, mencapai tingkat pengangguran yang rendah. Kesimpulannya adalah sistem moneter merupakan fondasi penting dalam menjaga kelangsungan dan kestabilan perekonomian suatu negara. Sistem ini tidak hanya mengatur peredaran uang, tapi juga menjadi sarana transmisi kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan keseimbangan eksternal. Dengan sistem moneter yang terkelola dengan baik, negara dapat menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang dan sistem keuangannya. Saya Anissa Nandarini
dengan NPM 244-11021, Program Studi Manajemen kelas MNG 24B. Sekian dari saya, terima kasih.